Bantu Sintayong, pelatih asal Belanda beberkan cara maksimalkan Miss Hilgers. Tunjukkan aksi memukau, Tom Haye bersinar usai bela timnas Indonesia. Kontroversial pon viral, Erick Thohir bereaksi keras. Push like di bawah, lanjut simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Tunjukkan aksi memukau, Tom Haye bersinar usai bela timnas Indonesia. Usai sempat terkatung tanpa klub, gelandang timnas Indonesia diketahui merapat ke Almere City sebagai pelabuhan barunya. Ia pun sukses melakoni debut bersama klub barunya ini, tepatnya pada laga pekan kelima Eredivisie melawan Heracles Almelo pada Minggu 15 September. Haye di laga ini diturunkan sebagai pemain pengganti pada menit ke-64 menggantikan Anas Tahiri. Meskipun hanya bermain selama 32 menit, termasuk tambahan waktu, Haye mampu memberikan kontribusi positif bagi timnya. Almere City sendiri berhasil mengamankan 1 poin dari markas Heracles Almelo. Sementara itu, berdasarkan statistik dari SofaScore, performa Haye terbilang cukup baik dengan rating 6,8. Angka ini merupakan pencapaian yang mengesankan mengingat ini adalah laga perdananya bersama Almere City. Selama berada di lapangan, Tom Haye mencatatkan 16 sentuhan bola dan memiliki akurasi umpan mencapai 71%. Tidak hanya itu, pemain berusia 29 tahun ini juga cukup efektif dalam duel-duel udara dan berhasil melakukan beberapa intercept penting. Pelatih Hedwiges Maduro juga tampak puas dengan penampilan perdana dari Tom Haye. Sebelumnya, ia secara khusus juga menyambut antusias kedatangan sang profesor. Menurutnya, gelandang timnas Indonesia itu bak durian runtuh yang sangat berguna untuk memperkuat skuadnya, yakni dalam mengarungi kompetisi Liga Belanda musim ini. Saya sangat senang bisa mendapatkan beberapa tambahan pemain di lini tengah. Tom Haye pemain berpengalaman, ujar Maduro dalam wawancaranya dengan Omroep Pelevoland. Sebenarnya, keputusan Tom untuk bergabung dengan Almere City ini cukup mengejutkan. Pasalnya, ia sempat dikaitkan dengan beberapa klub Eropa seperti Oxford United, Besiktas, dan Dinamo Zagreb. Namun pada akhirnya ia memilih untuk tetap berkarir di Belanda bersama dengan Almere City. Maduro menganggap kedatangan Haye sendiri sebagai hadiah yang tak terduga bagi timnya. Sang profesor sendiri baru saja bersuang bersama timnas Merah Putih. Ia sukses menjadi salah satu kunci keberhasilan Garuda menahan imbang negara-negara langganan Piala Dunia. Kontroversi pon viral, Erick Thohir bereaksi keras. Ketum PSSI Erick Thohir mengecam keras tindakan pemain Sulteng yang memukul wasit hingga terkapar di PON 2024. Dalam rilisnya pada Minggu 15 September pagi, PSSI pun mengecam keras kontroversi di laga ini yang melibatkan Aceh versus Sulawesi Tengah pada laga perempat final cabur sepak bola putra di Stadion di Murtala, Banda Aceh pada Sabtu 14 September. PSSI pun menegaskan sanksi terberat mengancam pemain dan wasit yang terlibat dalam peristiwa ini. Memalukan, sangat memalukan. PSSI akan mengusut tuntas peristiwa ini dan akan menjatuhkan sanksi terberat, ucap Erick Thohir pada hari Minggu. Erick juga mengatakan PSSI akan melakukan investigasi terdalam, dimulai dari kepemimpinan wasit Eko Agus Sugiharto yang dinilai penuh kejanggalan. Erick juga mengingatkan ada sanksi larangan seumur hidup yang mengancam wasit dan pihak-pihak lain jika terbukti mengatur hasil laga Aceh versus Sultan. Kepada sang pemain, Erick juga menegaskan pula bahwa tak ada pembiaran bagi pemain untuk melakukan aksi pemukulan ini karena hal ini termasuk kriminal. Ini adalah tindakan kriminal yang punya konsekuensi hukum. Skandal soal keputusan wasit jadi hal lain yang juga punya konsekuensi hukum jika memang ternyata terindikasi diatur oleh oknum tertentu, kata Erick Thohir. PSSI sendiri menilai peristiwa ini cukup mencoreng kehormatan sepak bola Indonesia yang mulai menunjukkan titik cerah. Sementara itu, pelatih tim sepak bola putra Sulawesi Tengah Zulkifli Syukur tak bisa menahan amarah
Dan juga kekecewaan usai pertandingan kontroversial babak 8 besar PON 21 2024 melawan tuan rumah Aceh. Bagi Zulkifli Syukur, ajang event olahraga 4 tahunan ini seharusnya menjadi tempat para pemain muda untuk berkembang. Sebagai pelatih muda, ia menilai pentingnya dukungan bagi para pemain muda yang sedang bersiap menuju level senior atau bahkan profesional. Namun ia merasa bahwa keputusan-keputusan di lapangan merusak mental pemainnya. Ia kemudian menyoroti betapa pentingnya peran wasit dalam pertandingan, apalagi ketika banyak mata menyoroti laga tersebut. Berdasarkan rilis PSSI, peristiwa ini bermula dari kepemimpinan wasit Eko Agus Sugiharto yang kontroversial. Aksi kontroversi wasit ini direspon pemain Sulawesi Tengah dengan aksi tak terpuji, yakni meninju wasit hingga terkapar dan dilarikan dengan ambulans. Sementara itu, tim Sulteng pun memutuskan walk out setelah menjalani laga 90 menit. Mereka pun menolak menjalani perpanjangan waktu dan adu penalti sehingga Aceh melaju ke semifinal, yakni untuk menghadapi Jawa Timur. Usai pertandingan, video dari momen-momen emosional para pemain Sulteng dengan cepat menyebar di media sosial. Bantu Sintayong, pelatih asal Belanda beberkan cara memaksimalkan misil gas. Timnas Indonesia diketahui saat ini terus memperkuat skuadnya dengan mendatangkan sederet pemain diaspora. Di rombongan terkini, salah satunya ada nama Miss Hilgers. Kedatangannya di Timnas Indonesia pun menjadi sangat spesial, karena pemain berdarah Manado tersebut diketahui telah diincar oleh Sintayong sejak 2021 silam. Kini, Miss Hilgers pun sangat tidak sabar bisa mengenakan seragam kebesaran Timnas Indonesia, yakni merah putih untuk kali pertama. Saya sangat bangga dengan momen ini. Saya tidak tahu bagaimana menggambarkan perasaan itu. Saya sangat menantikan pengalaman membela Timnas Indonesia dan sangat penasaran bagaimana rasanya berada di sana, kata Miss Hilgers. Dalam proses menuju ketersediaannya memperkuat Timnas Indonesia, salah satu pelatih asal Belanda pun tiba-tiba membocorkan bagaimana kinerja sang pemain bersama klub. Dia adalah Jan van Sta, pelatih yang pernah cukup lama menangani FC20 sejak 2006 hingga 2015. Di sana ia juga menjabat sebagai pemandu bakat. Menurut penuturan Jan van Sta, Miss Hilgers mempunyai sejumlah keunggulan sebagai seorang pemain belakang. Salah satunya dalam membaca pergerakan lawan, bahkan saat 1 lawan 1 dengan kecepatannya. Kendati demikian, kata pelatih yang pernah menukangi Go Ahead Eagles itu, Miss Hilgers juga memiliki kelemahan yang perlu segera ia benahi. Adalah saat-saat sang pemain kehilangan konsentrasinya. Pendapat Jan van Sta itu pun kemudian disetujui oleh presenter acara The Oost-Tribune, yakni Bert van Lozer, yang mengatakan juga Miss Hilgers masih kerap melakukan kesalahan mendasar. Situasinya selalu seperti itu, ada saja momen tertentu di saat pertandingan ia terpeleset. Kesalahan mendasar seperti kontrol bola maupun passing juga sering dia lakukan, jelas Van Lozer. Berkaca dari hal itu, Sintayong pun tampaknya memiliki pekerjaan tambahan untuk membenahi sederet kelemahan yang dimiliki oleh Miss Hilgers ketika sang pemain resmi jadi bagian Timnas Indonesia. Sementara itu, untuk proses naturalisasinya sendiri, berkas Miss Hilgers bersama Eliano sudah masuk ke Komisi 10 DPR. Dalam hal ini, Komisi 10 melalui Johar Arifin berjanji akan proses cepat naturalisasi dua pemain ini agar bisa segera eligible untuk membela Timnas Indonesia. Hilgers dan Eliano pun ditargetkan PSSI sudah bisa bergabung ke Timnas Indonesia pada bulan Oktober. Keduanya pun bisa menjadi tambahan kekuatan buat Garuda yang akan bertandang ke markas Bahrain pada 10 Oktober dan dijamu Cina pada 15 Oktober.